Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in amma ba'du. Yang sangat saya hormati Rektor Tribakti Haji Abdul Kafabi, semua keluarga Lirboyo, semua yang hadir yang saya hormati. Ini tadi saya diajari doa maksa Tuhan. Saya punya sanad yang mungkin lebih keren. Jadi ada seorang Arabi berdoa di Raudhah, ya Allah, jika Engkau jadikan orang soleh, maka yang senang adalah kekasihmu. Jika Engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan mau nyenangkan kekasihmu apa musuhmu. Akhirnya ada hatif, ya sudah, soleh saja soleh. Doa kok gitu. Artinya kalau seseorang soleh yang suka siapa? Rasulullah. Rasulullah berstatus Habibullah. Ya Allah, kalau Engkau jadikan aku orang soleh yang suka kekasihmu, kalau aku jadi orang fasik yang suka musuhmu. Terserah jenengan mau menyenangkan musuhmu apa menyenangkan kekasihmu. Coba ampun, terserah jenengan. Tentu pilihannya Allah menyenangkan kekasih Allah. Itu saya ijazahkan ini. Semoga agak diterima. Covid. Jadi kalau di Ihya itu ada Kitabul Wujdi, ada yang baca Al-Wajdi. Tinggal zaman mondok ngarokati apa enggak tahu saya. Resiko mondok Lirboyo memang gitu, kata Mbah Mun itu harus semuanya diharokati. Tapi kata Mbah Mun, ini sarang, jangan harokati semua, jangan maknani semua. Kalau dalil di sini katanya kan apa itu, al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu. Jadi ilmu itu ibarat hewan liar, supaya enggak liar dicancang gitu. Tapi kata Mbah Mun, abok cancang kabeh ya ketekaken mati gitu. Jadi ini, nah saya ini kan dikatakan Gus Kafabi tadi cucu murid. Ini saya senang sekali karena memang saya jarang mau diundang pengajian umum. Karena diundang itu artinya kan makmur, diperintah. Sehingga ini sekaligus maklumat, yang nggak merasa mbah guru jangan ngundang saya, itu kualat nanti. Karena saya berkali-kali bilang hormat kiai itu wajib, tapi ngatur kiai itu haram. Jadi aturan mainnya jelas, hormat kiai itu wajib, seneng kiai wajib, tapi kalau ngatur kiai haram. Ngatur itu ya fatwa aja, fatwa ya. Begini, saya ini baru neliti, mungkin ini tahadus bin nikmat. Saya berkali-kali rembukan sama, termasuk diantaranya sama Profesor Quraish Shihab. Itu mau menjadikan manhajul Quran itu mudah. Di antara kitab yang saya pelajari serius itu kitab Syajaratul Ma'arif. Nanti sebagian tak tinggal di sini biar diajarkan Gus Rizza. Itu rencananya PSG Pusat Studi Qurannya Pak Quraish itu menerbitkan itu. Sementara ini sekarang di UI Universitas Islam Indonesia saya juga ngajar kitab itu. Kitab itu begitu mudah menjadikan Quran itu pegangan. Kalau di sini katanya mau dimilenialkan itu, milenial itu. Itu begini, misalnya begini. Ini saya beri contoh. Jadi peristiwa-peristiwa khusus yang ada di Quran itu ditabwib secara umum. Jadi ini saya nanti tidak guyon supaya Gus Rizza gak kelihatan kalah, karena kalau guyon-guyonan itu menang saya. Saya ini orang Pantura. Saya misoh saja ada dalilnya. Karena memang dalam tarikh-tarikh itu gitu. Ini Muhammad ponakan kamu, kata orang-orang kafir. Saffaha ahlamana wasabba alihatana. Semoga gak ada yang menerjemah wasabba alihatana. Kitab itu mudah sekali. Misalnya begini, saya beri sekian contoh, mungkin 3-4. Babu nafil ibad bikullil bilad. Bab kalau seseorang itu harus manfaat di mana saja dia berdomisili. Terus beliau secara mudah bilang, qala ta'ala hakian an Isa bin Maryam wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang hidup di mana-mana itu membawa apa? Berkah.
Terus beliau memberi judul secara umum Babu Nafil Ibad Bikullil Bilad. Sehingga saya di Rembang, di Lirboyo atau di mana saja, etikanya satu, harus bermanfaat. Setidaknya manfaat kalau ada orang ingin menang ya saya ngaku kalah lah. Kalau ada orang yang ingin saya diangkat jadi murid ya oke saya jadi murid beliau. Enggak masalah. Karena bagian dari kesalian itu tawaduk. Pasti yang tawaduk jadi wali karena man tawadu'a rafa'ahu Allah. Yang kumo luhur jadi guru pasti tidak jadi wali. Terus ada bab yang sesuai dalam konteks Indonesia. Itu juga dibabkan umum, babu saddid dzara'i. Bab menutup pintu potensi-potensi yang enggak baik. Terus beliau mengutip qala ta'ala wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Jadi dulu para sahabat saking semangatnya berislam, itu saking semangatnya itu sering bilang jancuk lata, jancuk uzza. Jadi ini tidak jauh-jauh dari misah karena memang sudah dicap cangkem elek tadi. Terus mereka tanya, lalu kalau Tuhan saya jancuk, bahayanya jancuk juga Tuhan kamu. Akhirnya Allah bilang gini, Muhammad, umatmu kandhane aja misoi bro, lho kurbane aku. Makanya terusannya ayat fayasubbuha adwam bil khairi. Dan itu oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang dikenal sebagai Sultanul Aulia itu dibabkan mudah sekali. Babu saddid dzara'i. Jadi kalau kamu ingin Allah tidak dipisoi, Islam tidak disakiti, kamu jangan menyakiti agama lain. Itu bagian dari mencintai Islam. Jangan kira kita hormat sama agama lain karena ikrar, tidak, itu bagian dari mencintai Islam. Terus mengutip sekian hadis, la yasubbur rajulu abahu. Sebagian riwayat la yal'anur rajulu abahu. Ada yang baca layal ani, terserah lah. Kalau nahi ya layal an sapa rajulu, terserah lah. Apa khobar bimanal amri, apa bacanya layal an itu bisa dipasul masail nanti itu. Jangan sampai seseorang tuh misoi bapaknya. Kata para sahabat, wa kaifa yasubbur rajul abahu. Bagaimana mungkin seseorang misoi bapaknya sendiri? Kata Rasulullah, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Wa yasubbu ummar rajuli fayasubbu ummah. Dia misoi bapaknya orang lain kemudian dibalas bapaknya dipisah. Ini penting saya utarakan. Jadi mudah sekali. Terus dibabkan di bab umum itu babu saddid dzara'i. Sehingga peristiwa yang khususiyah ini menjadi bisa ditarik kesimpulan secara umum dan Quran maupun hadis mengawal kita ila yaumil kiamah. Karena kita tidak kehilangan stok untuk memaknai Quran dan hadis dengan cara yang diajarkan Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang kita kenal, beliau termasuk Sultanul Ulama. Contoh ketiga ini yang paling penting dan itu saya sering utarakan. Beliau bikin judul la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena banyak kebatilan. Uniknya apa? Beliau pakai dalil, saya yakin seorang Dr. Riza pun nggak terlintas kalau itu ada. Meskipun bikin rumus istihad tadi yang nggak ada kembarannya tadi. Karena ulama yang waras ya nggak ingin ngembari rumus seperti itu. Memang nggak perlu dikembarin, apalagi dosen-dosen tribakti itu nggak suka. Ini padune ra kuat gaji kan gitu. Itu kan dalih ya, dalih supaya ngirit ya. Wes mulang gak arep-arep gaji barokah gitu. Itu mesti kong kali kong sama bendara itu. Karo yayasan itu. Itu ada judul la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu uniknya beliau hanya dalil inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sofa dan Marwah itu hakikatnya adalah min sya'airillah, termasuk syiar-syiarnya Allah. Maka siapa yang haji maupun umroh nggak apa-apa. Allah dalam bahasakan itu nggak apa-apa. Fala junah nggak apa-apa. Terus saja tawaf di situ. Memang dalam bahasa Quran nggak bahasa sa'i tapi pakai bahasa tawaf, ayat tawaf. Kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, di sofa ini ada Isab nama berhala, di Marwah ada Nailah juga nama berhala. Yang orang-orang jahiliyah dulu ini menyembah dua berhala ini.
Karena ada berhala mereka merasa risih kalau ibadah ritual tauhid di situ. Tapi kata Allah, teruskan saja kamu tawaf di situ atau sa'i di situ. Artinya apa? Kebenaran tetap diperintahkan meskipun ada kebatilan. Jadi gampang sekali. Terus beliau bikin judul la yutrakul haqqu li ajlil batil. Barang hak itu tidak boleh ditinggalkan karena barang batil. Saya di mana-mana kalau boleh dikatakan fatwa. Kalau ada orang mati karena narkoba atau karena mendem atau karena koplo atau karena oplosan, itu kita sebagai kiai datang saja. Tapi tidak harus kiai yang top-top kayak Gus Rizal. Salah satu kiai datang. Karena sekali kita tidak datang, mereka akan menciptakan tradisi baru dalam penguburan. Kiai ratekong, soleh-soleh ratekong, dipendem ala mereka. Didekno ambek diminumi arak. Sehingga kita datang ini karena apa? Sebetulnya demi melaksanakan syariat Islam, memperlakukan janazatu muslim. Kita kelola secara Islam. Meskipun mangkel, kita mangkel, wong mati kok oplosan. Mati-mati pas sujud kan keren. Atau mati karena gaji terlambat kan keren. Ini mati kok. Atau mati karena miskin telat apa? Gaji kan keren, tirakat lah konaah. Nah. Betul, ini mas-mas kalau yang mencintai bapak ada kesampaian, syahid cinta itu juga syahid. Asal tidak pernah lihat, tidak pernah SMS. Ngempet tok itu kalau mati itu syahid. Tapi syaratnya nggak ngelihat, nggak nge-SMS, nggak WA. Pokoknya seperti itu. Nah, ini penting saya utarakan. Saya pernah diundang salah satu acara akad nikah. Itu yang undang itu nanggap ketoprak. Gus, nanti ada ketoprak di rumah saya, tapi jangan nggak usah lihat itu. Tapi jam 9 ngakatkan anak saya. Ya saya datang. Pas itu memang nggak ada witir, saya datang. Itu sudah ada biduannya banyak di situ. Kenapa saya datang? Pikiran saya tadi. Kalau kiai tidak menyaksikan akad nikah, nanti mereka bisa bikin cara akad dengan cara mereka sendiri. Sehingga takbir-takbir yang di fikih, misalnya walimatul ursi itu kalau ada ikhtilatur rijal wan nisa haram hadir, itu nggak pernah dilakukan oleh guru-guru kita. Setahu saya Mbah Mun, bapak saya, guru-guru kita, meskipun ada ikhtilatur rijal wan nisa, mereka kalau ada walimatul ursi asal tidak ada udzur itu datang. Karena la yutrakul haqqu li ajlil batil. Padahal jelas di Bajuri, di Anatut Talibin, jika hunaka muharramun harumal khudur. Entah kalau Gus Rizal baca hurimal khudur atau harumal khudur, tidak tahu. Saya ini kan bisa debat ini. Karena saya santri sarang, jadi kalau baca 2 kali harumal khudur atau hurimal khudur. Tapi kalau yang santri sini mau tidak mau ya anut harokatnya guru tadi. Resikonya nurut itu harus ikut haruma apa hurima. Kalau saya karena enggak dimaknani, jadi ya bingung. Maksudnya bingung milih, saking banyaknya ilmu. Bukan bingung karena goblok, bukan. Ini penting saya utarakan. Jadi judul itu penting sekali. La yutrakul haqqu li ajlil batil. Contoh keempat, babu tolabil manzilah. Seorang yang terpercaya itu boleh cari pangkat di pemerintahan. Beliau dalilnya gampang sekali. Yusuf ketika merasa mampu mengendalikan ekonomi, ketahanan pangan zaman itu, beliau matur ke Aziz, ke penguasa Mesir, qala ja'alni ala khazainil ardh. Jadikan saya sebagai pengelola hasil bumi. Inni hafizun alim. Saya ini orang terpercaya. Saya ini orang yang pinter. Maka ngaku pinter itu boleh asal pinter betul. Karena Nabi Yusuf bilang inni hafizun alim. Ini sudah 4 sampai berapa? 7 sampai 7. 5 aja nanti ilmunya habis. Jadi saya mohon nanti kitab itu saya tinggal 1, tolong dipelajari teman-teman supaya ada cara mudah. Dan kitab itu pernah dibaca Syekhina Kiai Maimun di Sarang. Pernah tak bawa ke Jakarta, saya diskusikan dengan Pak Profesor Quraisy Shihab. Terus sekarang juga dalam proses diterjemah. Tapi saya mohon ini yang nggak penting, terjemahannya itu nggak penting sebenarnya. Ini anak-anak Lirboyo kan bisa ngartikan sendiri, bukan sekedar terjemah tapi ngartikan sendiri. Itu unik, cara memahami itu unik sekali dan mudah. Jadi setiap peristiwa khusus itu diberi judul umum. Nah barokahnya judul umum ini, Quran itu menjadi ngawal kita ila yaumil qiyamah.
Tapi kalau itu kamu anggap ini peristiwa Yusuf, ini peristiwa Yakub, peristiwa Ibrahim, maka seakan-akan Quran itu tidak untuk kita. Makanya tadi, misalnya wala tasubul ladina dibabkan babu sadid dzara'i. Itu semudah itu, segampang itu. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diterangkan ada seorang wali yang takut dosa karena banyak perempuan cantik yang pakai celana pendek, banyak bulat di dunia itu. Singkat cerita dia uzlah, dia santai-santai di gunung makan rerumputan. Terus ada wali yang kelasnya lebih tinggi. Kamu di sini ngapain uzlah? Kenapa? Meninggalkan dosa. Terus digojlok sama wali yang lebih senior. Kira-kira ya saya gojlok Gus Rizal gitu.